Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ulatihi asma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari jamaah Masjid Agung Minta Astra yang saya hormati, yang saya sayangi, dan dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi ini hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024, saya akan membacakan kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Gusti Kanjeng Muhammad SAW kepada baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, untuk disampaikan kepada seumatnya sebagai pedoman hidup agar selamat dan bahagia dunia dan akhirat, untuk senantiasa berbuat baik bagi dirinya sendiri dan untuk orang lain. Pada halaman 34 di hikmah kehadiran seorang tamu. Jadi tamu ini, makanya sebelumnya saya baca hadisnya. Jadi hadisnya demikian: barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah dia menghormati tamu. Makanya saya sering menyampaikan kepada Pak Didi yang menjaga para tamu, tolong istilahnya ditempatkan sebaik mungkin. Makanya saya tempat itu istilahnya minimal di pos, porsinya layak, ada minum, ada makanan. Jadi tamu itu tidak merasa direndahkan, ya. Makanya minum secepatnya, ditawarin nggak apa-apa, entah kopi, entah apa itu. Jadi mereka merasa dihormati. Jadi bayangkan diri kita sendiri, kalau kita bertamu suruh berdiri, kalau perlu hanya di ember gitu, pasti kita juga tersinggung. Tapi kalau masuk, nah, lagi dikasih air putih saja, sama diberi teh manis, rasanya beda. Kalau dikasih air putih itu seakan-akan apalagi gelas aqua gelas gitu. Makanya saya jangan aqua gelas itu memang sama-sama air, tapi rasanya berbeda. Beda ketika aqua botol. Insya Allah itu tidak akan membuat melarat. Kenapa? Ini hadisnya ya. Ya Ali, wahai Ali, utlubil khairi, carilah kebaikan. Jadi utlubil khairi, carilah kebaikan. Indah, jadi kepada atau terhadap sobahil wujuhi, jadi orang yang wajahnya baik, jadi wajahnya yang berseri. Kenapa? Jadi wajah itu adalah cerminan daripada hati. Makanya mata dari hati. Makanya jadi kebaikan itu ada di antaranya orang yang wajahnya baik. Tapi kalau maju meremut terus, ya nyata kan bagaimana ada kebaikan. Kita mau tanya aja, contoh kita ada orang, misalnya ada si A, si B, si C, kemudian ada orang mau lewat, mau nyari mana rumahnya si A gitu. Tanya, kasih milih yang wajahnya baik. Ini logika, ini Kanjeng Nabi. Tapi kalau wajah serem, orang sudah tidak mau berani tanya. Jadi wajah yang baik. Wajah yang baik itu tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tapi yang berseri. Biar ganteng, cantik juga, kalau rumahnya lo mau tanya takut itu nyata. Ini Kanjeng Nabi itu hak. Wa akrim, kemudian kebaikannya apa? Wa akrim dhaifa, dan muliakan tamu. Dan muliakan tamu. Wa innahu idza najara, karena sesungguhnya ketika datang seorang tamu di qaumin terhadap suatu kaum, najala ma'hu rizquhu, dia membawa bersama rizki. Makanya tadi kalau kita memberikan contoh minum, maka kita akan bikin miskin. Kenapa? Karena ma'hu rizquhu, najala ma'hu rizquhu, dia bersama membawa rizki. Ini kan Nabi. Wa idza artahala, dan ketika dia keluar, dia pergi dari irtahala, pergi juga bidunubi, dengan membawa dosa. Jadi tamu itu kalau datang membawa rezeki, kalau kurang dia membawa dosa. Bidunubi dosanya orang ahli manzili, jadi ahlinya atau ahli bait tersebut atau orang yang dikunjungi. Fayulqiha, dan membuang, dan membuang fil bahri ke laut. Jadi dosa itu bukan dibawa dosanya oleh kamu, tapi artinya dalam artian ini bahasa kias. Jadi sebenarnya
laut itu akhirnya dibuang kalau laut ini habis. Makanya kalau akhirnya orang yang memanfaatkan hadis ini mitos laut tempatnya jin dan dedemit gitu, contohnya ini kan bahasa biasa. Laut itu luas itu membuang, makanya akhirnya laut tempatnya jin dan dedemit, laut itu betul nyiblorong dan sebagainya itu semuanya hanya mitos. Kalau kita meyakini ada itu jin. Bagaimana otak kepala kita? Kalau kita meyakini, kita masang gambar Ratu Kidul, nanti Ratu Kidul dia datang, karena itu bagaimana keyakinan. Tapi kalau kita ini sekedar lukisan Ratu Kidul, ya nggak apa-apa, seni ya. Tapi kalau kita meyakini itu sebuah kekuatan, ya mistik. Apa bukunya mohon maaf, saya kan banyak lukisannya Ratu Kidul. Kalau sudah semuanya, kalau mereka nggak ada yang anggap. Karena ini kan saya sekedar menghormati menghargai karya sastra, karya budaya, karya seni, tapi tidak meyakini untuk menyembah Ratu Kidul atau menyembah keris atau pusaka. Tapi punya satu saja pusaka, tapi dilulukan, disembah, ya itu pasti nanti akan menjadi jin, akan menjadi karena jin memang itu demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bisa mengamalkan dan dari untuk bisa menghormati tamu dan bermuka bagus sehingga orang bisa mendapatkan kebaikan dari kita. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.